Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube membahas tentang dunia pendidikan dan pekerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, menginformasikan terkait yang sudah beberapa hari saya tidak membahas OSN ya teman-teman. Terakhir itu sekitar 2 minggu lalu saya membahas tentang OSN. Kenapa saya belum bahas di YouTube? Karena memang si webnya juga belum update ya teman-teman. Jadi si webnya itu web komunikasi OSNK ini bertahap update-nya. Sebelumnya sudah saya bahas tentang pemetaan pelaksanaan, data tim teknis, data peserta. Ini data peserta itu diambil dari teman-teman yang sudah melakukan finalisasi ya teman-teman, akan masuk datanya ke sini. Terus administrasi tes juga sudah saya bahas, bagaimana cara memasukkan komputer proktor, penempatan peserta, cek kelengkapan data, sudah saya bahas di semua video di channel YouTube Haris Fauji. Nah, hari kapan si menu ini di administrasi itu ada yang hilang, entah kartu login, daftar hadir. Jadi masih update data ya teman-teman. Kalau teman-teman yang melihatnya seminggu yang lalu, 2 minggu lalu ada menunya, cuma datanya itu masih yang tahun lalu ya teman-teman. Dan per tanggal berapa gitu, 20-an kalau tidak salah ya, 20 Mei saya sudah kirimkan infonya di saluran info SN, saluran WA ya teman-teman. Nah itu jadi si kartu login, daftar hadir, berita acara dihilangkan dulu, mungkin lagi diupdate sama pengembang web ini ya teman-teman. Itu infonya. Jadi untuk kartu login belum bisa dicetak, nanti kan harus diupload dulu fotonya baru nanti bisa dicetak. Saya belum bisa buatkan videonya, kenapa? Karena belum ada menunya. Kalau teman-teman mau lihat video saya yang tahun lalu ada ya teman-teman, sudah saya sering kirim di saluran WA info SN ya teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat di tahun yang lalu sudah saya buatkan tutorialnya hampir sama ya teman-teman. Mana ini tutorial OSN yang tahun sekarang sudah saya buatkan playlistnya. Ini yang tahun lalu dari awal hingga menjalankan aplikasi ANBK-nya sudah saya bahas ya teman-teman di playlist yang ini. Teman-teman bisa lihat-lihat dulu. Untuk yang 2025 saya belum buatkan video terkait upload foto karena memang si menunya belum ada. Kita tunggu saja ya teman-teman, mungkin bertahap si webnya ini. Dashboardnya alhamdulillah juga sudah bertahap nih, sudah update ke 2025. Ketika teman-teman awal membuka, ketika baru login itu masih 2024. Ini sudah update ke 14 Mei 2025. Berarti semingguan lalu baru diupdate. Web ini merupakan media komunikasi antara panitia, proktor, teknisi di lokasi dengan posko pusat. Kami senang membantu Bapak dan Ibu panitia, proktor, teknisi apabila membutuhkan bantuan dengan menghubungi kami sesuai dengan telepon. Nih teman-teman, jadi nanti informasi-informasi tentang pelaksanaan OSN akan diupdate di sini ya teman-teman, di komunikasi. Silahkan teman-teman kalau bisa buka juga di via HP teman-teman, jangan di laptop. Jadi kalau ada informasi terupdate teman-teman bisa lihat di sini. Dan yang terupdate di sini ya teman-teman ada download berkas. Ini sudah ada 2, yaitu Proktor Browser dan Exambro Admin. Proktor Browser itu untuk yang menggunakan mode online. Untuk yang Exambro Admin untuk yang menggunakan mode semi online atau semi daring. Ini untuk yang proktornya teman-teman sudah disediakan, tapi di sini baru yang proktor itu baru 64 bit. Nah untuk yang Exambro teman-teman yang menggunakan semi online atau semi daring harus mendownload VHD-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah saya share linknya. Untuk link PHD-nya itu ada 11 part, ada part 11 sampai 11 part ya teman-teman. Teman-teman harus download. Saya sarankan downloadnya ketika menggunakan WiFi ya teman-teman. Kenapa? Karena besarannya itu sampai 21 GB kalau tidak salah. Nanti kalau saya sempat buatkan videonya, saya buatkan video untuk mendownload PHD-nya dan ekstraknya teman-teman. Kalau yang Proktor Browser untuk yang mode online tinggal download aja, nanti tinggal diekstrak, nanti tinggal buka. Nah nanti filenya seperti ini, saya sudah download kemarin nih teman-teman. Nah ini sudah saya download, ini yang buat si mode online. Nah nanti teman-teman tinggal diklik di sini.
untuk yang semi daring juga ada, semi online. Nah ini tapi teman-teman harus download PHD-nya dulu baru bisa dibuka nanti. Oke, itu yang kedua pengumumannya. Dan yang ketiga pengumuman terkait pelaksanaan OSN ya teman-teman. Per tanggal 16 Mei akhirnya Balai Pengembangan Talenta Indonesia merilis surat edaran resmi nomor 0255/J7.1 PN.00/2025. Nah, ini teman-teman informasi pelaksanaan Olimpiade Nasional tahun 2025. Ini yang terhormatnya, intinya kita ke kepala sekolah. Seharusnya teman-teman mendapatkan informasi ini dari kepala sekolah seharusnya ya teman-teman. Karena kan surat ini ditunjukkan untuk kepala sekolah. Dengan hormat kami sampaikan BPTI Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melanggarkan ajang lomba Sains Olimpiade Nasional jenjang SD MI sederajat, SMP MT sederajat, dan jenjang SMA MA SMK MK derajat. Nah ini teman-teman ada 3 seleksi SDMI, SMP, SMA. Nah ini teman-teman untuk pelaksanaannya kabupaten kota berbasis ANMEKA. Jadi untuk teman-teman yang SMA kalau tahun-tahun sebelumnya harus semi online atau semi daring, untuk tahun sekarang 2025 untuk jenjang SMA sederajat bisa memilih mau online atau semi online. Nah ini pelaksanaannya ini untuk SD, ini untuk SMP, ini untuk SMA. Sudah saya rangkum dari sebelum-belumnya ya teman-teman. Nah ini saya rangkum. Ini ada berapa tahap? Ada 9 tahap. Nah ini sama semua ya teman-teman, dari uji coba tingkat kabupaten sampai seleksi tingkat nasional. Nah ini sudah saya rangkum. Kalau teman-teman ingin melihat secara detailnya bisa lihat surat edaran terbaru BPTI ya teman-teman per tanggal 16 Mei. Ini teman-teman yang poin keempat, bagi satuan pendidikan yang status menumpang dapat memilih tempat pelaksanaan di satuan pendidikan sekitar. Nah ini ya teman-teman yang menumpang. Dan ada yang bertanya, Bang, gimana kalau OSN kabupaten ini ditempatkan satu tempat? Untuk pengisian di webnya bagaimana? Di sini ya teman-teman. Nah di sininya pemetaan pelaksanaannya bagaimana? Iya di sini benar. Nah di sini bagaimana mandiri? Kalau terus kan di sini kalau menumpang harus memilih sekolah mana yang ditumpangi. Saran saya untuk yang pelaksanaan OSN-nya ditempatkan satu titik, untuk pengisian web OSNK-nya harus koordinasi dengan dinas. Untuk pemilihannya bagaimana? Kalau ingin ditempatkan satu tempat, terus sekolahnya di mana? Pengisian OSNK-nya gimana? Terus pelaksanaannya mau satu proktor satu sekolah atau satu proktor untuk semua sekolah? Itu harus koordinasikan dengan pihak dinas setempat ya teman-teman, kalau emang teman-teman melaksanakan di satu titik. Terus yang kedua ada juga yang bertanya, Bang, bagaimana untuk yang pengawas? Nah di sini kan di data tim teknis ada tim teknis sekolah. Nah untuk pengawas teman-teman, kalau tidak ada informasi terkait pengawasan silang dari dinas setempat, saran saya udah isi dulu pengawas dari sekolah teman-teman. Untuk data tim teknis ini bisa diisi sampai pas pelaksanaan ya teman-teman. Untuk yang sampai 28 Mei itu yang dashboard, yang pemerataan pelaksanaan sama pemerataan pelaksanaan, teman-teman harus memilih mau mandiri, menumpang, modenya apa, dan siap atau tidak siap ya teman-teman. Nah ini untuk yang poin pemelaksanaan itu sampai 28 Mei. Untuk data tim teknis itu bisa pas hari pelaksanaan juga bisa masih diisi. Terus yang administrasi tes itu, nah ini komputer proktor. Nah ini komputer sebelum tanggal 20 Mei harus teman-teman selesaikan. Untuk upload foto juga kalau tidak salah sebelum tanggal 20 Mei harus sudah selesai. Nih teman-teman, komputer proktor harus teman-teman selesaikan sebelum tanggal 28 Mei. Kenapa? Karena nanti biasanya kalau sudah lewat waktunya nanti tidak ada menu lagi tambah, edit atau hapus ya teman-teman. Ini menunya akan hilang. Sama seperti di pemetaan pelaksanaan, nanti menu simpannya hilang. Jadi teman-teman yang sudah memilih seharusnya mau online apa malah klik semi online. Nah kalau menu simpannya sudah tidak bisa, nah teman-teman berarti sudah tidak bisa diapa-apakan, harus koordinasikan dengan dinas setempat. Kita balik lagi ke web ini nih.
Nih teman-teman, satuan pendidikan melakukan pendataan tim teknis, proktor, dan instruktur yang perlu dilengkapi. Nah ini teman-teman, pendataan dapat dilakukan. Nah ini sudah saya bahas jauh-jauh hari dari awal bulan Mei ya teman-teman. Nah ini akses masuk ke halaman web OSNK nih. NPSN, username-nya NPSN, passwordnya kode registrasi. Kalau teman-teman yang berkendala ketika login tapi tidak bisa, silahkan koordinasikan dengan dinas kabupaten kota setempat ya teman-teman, agar bisa di reset passwordnya. Kalau teman-teman menggunakan password ini tidak bisa, karena hanya dinas kabupaten kota lah yang bisa mereset passwordnya ya teman-teman. Diharapkan tindak kekuasaan di masing-masing dinas pendidikan kabupaten kota yang telah mengikuti bimbingan teknis pengolahan web komunikasi yang diselenggarakan BPTI dapat mengawal kelancaran kegiatan masing-masing wilayahnya. Seharusnya dinas kabupaten kota memberi arahan kepada setiap sekolah, seharusnya teman-teman, tergata ya di wilayah teman-teman gimana dinas kabupaten kotanya ada arahan atau tidak. Kalau tidak ada, saran saya udah jalan aja, atau teman-teman bertanya aja ke dinasnya. Mungkin dinasnya sudah menyampaikan tapi sampaiannya itu tidak ke seluruh sekolah ya teman-teman. Seperti di sekolah saya ada grup tapi nggak semuanya itu masuk ke grup itu. Nah ini ada poin 7 tentang mandiri materi ya teman-teman, ketika saya klik tapi tidak bisa diakses ya teman-teman. Nah ini kita tunggu, bisa ini ya teman-teman, ada tapi tidak ada linknya tapi tidak bisa diakses linknya. Teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut bisa tanyakan ke nomor yang ini atau yang ini. Nah ini secara detailnya lampirannya untuk SD jenjang kabupaten. Nah ini teman-teman untuk 3 Juni dan 4 Juni itu kan uji coba ya teman-teman. Nah di sini tidak dijelaskan. Jadi teman-teman, di sini peserta hanya dapat melakukan uji coba OSNK sekali saja di tanggal 3 atau 4 Juni. Berarti teman-teman yang ingin ikut uji coba, mungkin pemahaman saya IPA 1 jam, matematika 1 jam, IPS 1 jam. Tidak ada waktunya itu dari jam 7 sampai jam 16. Jadi teman-teman bisa melakukan simulasi atau uji coba di jam rentan ini ya teman-teman, dari jam 7 sampai 16. Misalkan jam pertama IPA dulu, setelah IPA selesai baru ke matematika, setelah matematika selesai baru ke IPS. Mungkin seperti itu ya teman-teman, aksesnya mungkin seperti itu. Teman-teman bisa memilih di tanggal 3 atau di 4 Juni. Nah untuk yang terlibat peserta juga bisa ikut ya teman-teman, peserta, proktor, teknisi, dan pengawas. Nah pengawasnya kan kalau belum ada info dari dinas setempat, ya gunakan pengawas yang ada dari sekolah masing-masing. Diusahakan yang guru non IPA atau matematika ya teman-teman. Selain guru 3 ini, IPA, matematika, IPS, bisa gunakan guru yang lain ya teman-teman. Sama yang 3K ini yang sudah melakukan seleksi. Nah kalau untuk yang seleksi kan bertanya ada pengaturan sesi enggak ya teman-teman. Untuk OSN ini tidak ada pengaturan sesi, lihat di jamnya aja. Untuk IPA SD ya teman-teman, IPA itu di tanggal 11 Juni dan matematikanya itu di 12 Juni, pelaksanaannya jam 8 sampai jam 9, dan IPS-nya itu jam 11 sampai jam 12. Sama juga untuk yang tingkat ini provinsi, ini sama tingkat provinsi ke SMP. Mana SMP? Nah ini sama ya teman-teman. Nah kalau SD kan cuma 1 jam ya teman-teman. Kalau untuk SMP 1 jam 30 menit atau 2 jam 30 menit. Nah ini ya teman-teman. Untuk rundownnya sama. Kalau matematika, kalau tingkat SMP jadwalnya itu 17 Juni itu IPA dan IPS. Hari Selasanya 1 aja, matematika aja ya teman-teman, karena waktunya lebih banyak matematika. Berarti jadwalnya 17 Juni itu IPA IPS, Selasanya itu atau 18 Juninya itu matematika. Ini ya teman-teman. Lanjut ke tingkat SMA. Ini untuk uji cobanya, ini untuk pelaksanaan. Nah ini ya teman-teman, 24 Juni. Nah untuk hari pertamanya itu jam 8 sampai, nah ini berarti untuk SMA kalau misalkan 5 peserta per cabang lomba, berarti kan
per 24 Juni seharinya itu membutuhkan 20 laptop ya teman-teman. Di sini ada matematika, informatika, geografi, dan biologi. Berarti harus membutuhkan 20 laptop karena kan di jam yang sama. Untuk SD SMP kan 5 aja udah cukup ya teman-teman, karena kan cuma matematika. Nah untuk SMA itu di jam yang sama itu mapelnya sama ya teman-teman, berarti membutuhkan 20 laptop. Sama juga di hari kedua, berarti 1, 2, 3, 4, 5 juga membutuhkan 20 laptop. Itu ya teman-teman, semoga dimengerti, semoga dipahami. Kita fokus di tingkat kabupaten dulu aja. Nanti teman-teman saya kasih informasi ini di link untuk downloadnya, silahkan teman-teman di link deskripsi video, nanti saya kasih linknya untuk download ini, teman-teman bisa baca-baca sendiri. Dan saya sudah kasih informasinya juga di saluran WA Info SN 2025. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Yang foto ini juga sudah saya share di saluran WA, sudah kesebar kemana-mana. Silahkan teman-teman diikuti aja nih saluran WA-nya, dan dipajang nih si jadwal dan tanggal-tanggal penting OSN 2025. Oke, itu saja, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau videonya tidak jelas, panjang lebar. Intinya kalau teman-teman ingin bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, itu saja. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauzi, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.